Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di informasi Pi Network kali ini kita coba bahas lagi soal QAC ya. Tuh, jadi gue nemu sebuah informasi yang cukup menarik di sini. Ternyata QAC yang kita tahu selama ini belum seberapa, yang artinya prosesnya ternyata benar-benar memang lebih ribet dari yang kita bayangkan, mungkin seperti itu ya gitu. Oke, kita langsung OTW sajalah ke informasinya ya. Ini dari KingCon, sekian ya itu ya, dikatakan jaringan utama QAC ada di tangan negara dan pihak proyek akan menghormati sistem regulasi masing-masing negara dan secara bertahap melepaskannya setelah ekologi dan regulasi matang. Oke, ini mirip dengan yang kemarin disampaikan oleh Dr. Cheng Yovan ya gitu. Mainnet ini bukan sesuatu yang dikhawatirkan oleh teman-teman Paksi. Anda hanya perlu menjaga diri sendiri, jangan ketinggalan. Jangan menyerah. Terakhir, saya ingin menyampaikan kabar Pi Network akan berhasil 10.000% jika Anda bisa bertahan. Wah, keyakinannya luar biasa ya. Itu sampai 10.000% keberhasilannya, tingkat keberhasilannya. Jika Anda bisa bertahan, Anda akan menonjol. Jika Anda tidak bisa bertahan, Anda akan keluar. Negatif dan mengeluh tidak berguna. Oke. Luar biasa itu keyakinan dari KingCon ya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Kita lebih ke ada diksi di sini yang tadi gue sampaikan mirip dengan apa yang disampaikan oleh ibu negara ya, ibu negara Pi Network atau Dr. Cheng Yovan waktu kemarin ya, soal yaitu QAC yang sangat diperlukan dan ternyata memang benar ini ada istilah QAC ada di tangan negara. Oke, dan kebetulan gue juga seperti biasa, kita lebih ke pengetahuan ya, atau menikmati informasi Pi Network, tapi bukan sekedar informasi. Yang lebih lagi gue utamakan kemanfaatnya ya. Jadi kita bisa lebih tahu khususnya tentang pengetahuan di dalamnya. Oke. Ini udah sempat gua tanya ke Mas Bro AI atau Artificial Intelligence ya. Di sini meringkas, di situ kita bisa baca sama-sama menjawab apa yang dimaksud QAC ada di tangan negara. Oke, kita bisa geser dulu ya jawaban dari AI ini. Nah, kita baca bareng-bareng. QAC atau Know Your Customer atau kenali pelanggan Anda ya, adalah prinsip yang diterapkan oleh lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan pembiayaan untuk mengetahui identitas nasabah dan mengatur transaksi keuangannya. QAC diatur dan diawasi oleh hukum negara seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 atau PMK /010/2010 tentang penerapan prinsip mengenai asuransi bagi lembaga keuangan non-bank. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki peraturan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. QAC memiliki beberapa fungsi seperti membantu Bank Indonesia mengawasi kegiatan instansi keuangan, mencegah pencucian uang, korupsi dan tindak pidana lainnya, serta meminimalkan risiko keuangan. Oke, kita geser dulu risiko keuangan. Oke. QAC juga bertindak sebagai pencegahan terhadap aktivitas ilegal seperti perlindungan teroris dan perilaku kriminal lainnya. Dalam penerapan QAC juga melibatkan EDD atau Enhanced
due diligence, yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam yang dilakukan oleh bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah WIC atau nasabah yang tergolong beresiko tinggi. Ini juga ada istilah-istilah yang udah sempet gua langsung carikan juga jawabannya, yaitu apa itu CDD gitu ya. Oke, kita baca lagi. Customer Due Diligence atau CDD ya adalah kegiatan yang mencakup bantuan, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil resiko calon nasabah, pelanggan yang datang atau nasabah. CDD dilakukan untuk menilai risiko konsumen di dalam perusahaan dan menilai apakah calon nasabah atau pelanggan dapat memenuhi profil risiko perusahaan dan tidak menggunakan identitas pribadi. Oke, CDD juga dilakukan untuk menghindari risiko tindak kejahatan pada suatu perusahaan. Tahapan CDD meliputi kalkulasi nasabah, pengumpulan data, verifikasi data, dan tindak lanjut. Proses CDD dapat dilakukan melalui pertemuan langsung face to face atau verifikasi melalui sarana elektronik milik penyedia jasa keuangan atau pihak ketiga yang telah mendapat persetujuan dari OJK. Oke, kita lanjut dulu. Nah, tindak lanjut dilakukan jika tidak ditemukan indikasi tindak pencucian uang dan tindak pelanggaran terorisme dalam program APU PPT. Ini asli. Otak gue juga nggak nyampe sih sebenarnya, cuman ya ini perlu kita ketahui, ternyata memang ribet banget proses QC ya. Kita taunya QC itu ya cukup dengan melakukan verifikasi atau daftar identitas, terus selfie gitu kan, rekam video, ngisi identitas pribadi, itu saja. Tapi ternyata apa yang kita tidak ketahui setelah penyerahan data pribadi kita ke core team, khususnya kita bahas Pay Network ini gitu ya. Ternyata di sana juga tidak berhenti sampai di situ saja. Kenapa core team sangat selektif atau pilih-pilih? Ya ini gitu, karena core team juga ingin menjaga gitu kan, ingin menjaga ya kitanya, yang menjaga ya perintisnya gitu. Identitas yang sudah kita berikan kepada core team, sama core team dijaga keasliannya juga, dan sekaligus menjaga komunitas. Itu ya QC. Jadi jangan sampai karena satu orang perintis yang ya maaf ya, semacam melakukan tindak kejahatan seperti itu, melanggar aturan, akhirnya rusak susu sebelanga karena satu titik itu ya. Bisa dipahami ya maksudnya ya gitu. Itu kenapa core team kok sampai saat ini ya bisa dikatakan lambat mungkin, cuman ya itu demi keamanan, seperti itu salah satunya ya, demi keamanan komunitas khususnya orang banyak lah dan semua pioners. Oke, kita lanjut lagi. Asli kepala gue juga agak hangat biasa kalau bahas yang soal kayak gini-gini. Kita lanjut di program APU PPT ya. Terutama katanya ini ditemukan tindak lanjut dilakukan jika tidak ditemukan indikasi tindak pencucian uang dan tindak pelanggaran terorisme dalam program APU PPT. Oke, akhirnya gue penasaran dong, apa itu program APU PPT? Oke, kita baca lagi. Program APU PPT adalah program anti pencucian uang dan pencegah. Ini kan program, berarti bisa dikatakan semacam sebuah sistem ya, gitu. Program APU PPT adalah program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan rangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Ya, kita tahu misalkan ya beberapa waktu lalu sempat kita kenal ISIS misalkan seperti itu. Nah, itu kan ada yang mendanai gitu kan. Nah, di sini makanya dikatakan dana teroris. Jangan sampai gitu loh, bank ini kecolongan, kok ada dana yang mencurigakan nih, masuknya kok misalkan ke teroris gitu kan. Nah, itu yang disalahkan siapa? Termasuk gitu, termasuk yang telah memverifikasi atau menyetujui KYC itu resikonya luar biasa ya. Oke, kita lanjut. Program ini merupakan kewajiban bagi semua pihak, terutama bagi bank kan sebagai perusahaan jasa keuangan. Penerapan program APU PPT dilakukan untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan menyesuaikan standar internasional di bidang APU PPT. OJK juga menerapkan pengawasan APU PPT yang berbasis risiko sehingga frekuensi dan cakupan pengawasan disesuaikan dengan tingkat risiko serta alokasi sumber daya dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Pihak pelapor sendiri memiliki peran penting dalam upaya pencegahan TPPU dan TPPT melalui penerapan program APU PPT yang berbasis risiko dan pelaksanaan kewajiban. Oke, masih ada enggak? Kita sedikit lagi baca. Pelapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK selalu Financial Intelligence Unit atau VIU ya. Jadi ada proses pelaporan juga kalau misalkan ada tindakan yang mencurigakan lah. Jadi harap dilaporkan dan ada sistem seperti itu. Makanya peran katanya ya. Peran yaitu pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Jadi wajib tuh hal-hal semacam itu ya. Itu kita taunya KYC enak-enak aja. Gue juga kenapa gue share seperti ini karena ternyata KYC tidak semudah yang kita bayangkan ya. Oke, kita cukup tahu sampai di situ. Sekarang kita ada sedikit informasi ini dari Pinews Media yang kita tahu sudah keabsahannya oke banget di Pi Network ya. Oke, ini ada sedikit informasi dari Pinews. Kita bisa baca sama-sama. Hai Pi KYC Verifier, berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk memeriksa informasi KYC yang dikirim oleh local pioneers setiap hari atau pioneers lokal ya, setiap harinya maksudnya. Ini KYC Verifier itu yang perintis yang suka memverifikasi ya maksudnya, atau anggap validator gitu. Jadi validator gitu maksudnya, berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk memeriksa informasi KYC yang dikirim oleh lokal atau pioneers lokal setiap hari. Nah, berhenti di istilah pioneers lokal, kita tahu beberapa waktu lalu kisaran sebulan 2 bulan lah kalau tidak salah sempat kita bahas juga, yaitu ada KYC per daerah ya, dan ini sepertinya masih tetap fokus khusus di daerah Cina yang kita tahu komunitasnya itu luar biasa besar ya. Nah, mudah-mudahan kita sempat bahas juga, mudah-mudahan nanti ke per daerah yang lain juga khususnya Indonesia gitu ya. Oke, kita lanjut ke ini dari Lily ya, Lily Pi. Itu kita bisa terjemahkan, KYC benar-benar mempercepat katanya, memberikan acungan jempol kepada verifikator baru dan menjadi verifikator yang berkualitas atau validator ya gitu. Nah, ini ada catatan di sini, rangkuman proses bisa kita artikan sama-sama. Oke, kita bisa baca sama-sama juga. Ini luar biasa ini.
menjadi verifikator yang memenuhi syarat. Jadilah validator yang memenuhi syarat. Nah, ini maksudnya mungkin ini secara beda ya, ini ya, 11.16 terus ini 12.12 jamnya di situ bisa kita lihat. Tapi dari cuman beda catatan ya. Oke. Tapi di bawahnya kecepatan 100% loh. Luar biasa akurasinya ya. Oke, kita baca dulu yang atasnya ya. 7.26 lulus QAC PQAC 727 mendaftar untuk menjadi validator. Wow, siaga selama 6 jam per hari, rata-rata 25 pesanan per hari atau tidak semuanya ya. Untuk memahami arti pertanyaan, periksa dengan jelas sebelum menjawab. Yang paling salah adalah sertifikat. Maksudnya banyak kesalahan di sertifikat. Terus di sebelahnya lagi kita bisa lihat itu 6 jam per hari. Kalau ini yang sebelahnya 7.27 menjadi validator 16 jam maksudnya per hari dalam mode siaga, rata-rata 25 pesanan per hari, tidak semua ya. Untuk memahami pertanyaannya, lihat dengan jelas sebelum menjawab. Yang paling salah adalah jenis dokumen KTP dan negara. Oke, Pai diterima, segera hadir. Itu transaksi kita dapat bonus ya, memang betul dari kita memverifikasi itu. Terus validator, terus itu presentasi akurasinya luar biasa ya. Nah, di sini pernah gua juga sampaikan, gue juga sama sih, waktu itu sempat jadi validator sampai berapa kali lah gitu memverifikasi Pioners. Cuman karena ribet, karena waktu kita nggak terlalu banyak ya. Sebenarnya kalau misalkan gini ya, QAC massal kita tahu udah lama banget terbuka, dan ini juga sangat mempengaruhi, penting untuk kita bahas lagi di sini, yaitu peran sebagai validator. Khususnya kita bahas di lokal ya, atau misalkan kita anggaplah sekarang di daerah Indonesia, baik itu Jawa Barat dan sebagainya. Sebenarnya ini bener banget, kecepatan QAC salah satu pengaruhnya itu ada di validator lokal ya gitu. Jadi kalau misalkan sering banget disampaikan juga sama core team, kalau misalkan banyak validator di daerah tersebut, maka QAC yang dikirimkan atau proses QAC yang dikirimkan itu akan lekas diterima gitu loh, dan lekas diterima dan lekas disetujui gitu. Itu peran validator sangat penting ya kita. Di sini kita bisa lihat khususnya di daerah Tionghoa atau Cina ya, ini sepertinya ada sinergi, kekompakan yang luar biasa dari Pioners Cina ya khususnya gitu. Sampai standby-nya aja kita bisa lihat 16 jam per harinya. Terus akurasi, presentasi akurasinya juga. Terus bisa kita lihat di situ 189 totalnya, luar biasa, semakin cepat lah. Intinya seperti itu. Oke, ini merupakan sebuah kabar baik ya gitu loh, bahwasanya semakin banyak Pioners yang bergabung, semakin banyak yang mengajukan QAC, semakin banyak yang menjadi validator, dan semakin banyak yang menjadi validator, maka akan semakin banyak Pioners yang lulus QAC dan segera migrasi. Itu intinya ya. Jadi gua nggak cuman nge-share di sini kabar yang bisa dikatakan jelimet ya atau ribet soal QAC, tapi ada sedikit asupan buat imun kita ya, biar tetap semangat. Bahwasanya dikabarkan di lokal Cina ini kecepatan QAC luar biasa ya gitu. Mudah-mudahan juga bisa cepat merambak atau nular gitu ya, khususnya ke lokal Indonesia seperti itu ya. Oke, siap informasinya cukup ya, sepertinya udah ya. Kesimpulannya buat yang baru khususnya seperti yang kemarin gue sampaikan, kalau belum menerima undangan QAC ya syukur-syukur
intinya 1 bulan ya, rajin klik petir, itu undangan QSC akan cepat ada. Terus yang kedua, kalau belum QSC atau menerima undangan QSC, jangan ngundang dulu ya, itu akan menghambat nantinya gitu. Oke, itu buat tambahan aja yang pada kesimpulan video kita kali ini, bahwasanya ternyata benar sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Cheng kemarin ya, bahwasanya QSC sangat diperlukan, itu khususnya untuk memasuki web 3. Bagi yang stay selalu channel Mang Adun pasti tahu gitu, pembahasannya nanti coba gua taruh di deskripsi ya, di video sebelumnya soal Dr. Cheng juga gitu. Terus yang kita bisa lihat di sini ternyata benar-benar ribet, keamanannya benar-benar dijaga bahkan di Indonesia juga, dan ini dikatakan yaitu ada di tangan negara. QSC ada di tangan negara. Maksudnya apa? Maksudnya setelah kita melakukan proses QSC dan disetujui oleh Kortim gitu, Kortim juga bagaimana negara tersebut menyetujui atau tidaknya, itu benar-benar pengawasan, bahkan dikatakan secara internasional ya. Nah, ini sebenarnya perlu kita tahu gitu, bahwasanya memang QSC tidak semudah yang kita bayangkan. Oke, dan kesimpulan yang kedua yaitu tentang kecepatan QSC, kita bisa lihat sama-sama di sini dari Lili Pai, salah satu pioner dari Cina, melaporkan QSC benar-benar mempercepat. Oke, segitu dulu informasi yang bisa Mang Adun sampaikan. Nanti kalau ada informasi Pi Network, ada sih yang udah gua save, nantilah ya, bertahap. Informasi mah ada selalu dan bakal tetap gua share ya. Oke, thank you buat yang stay selalu di channel Mang Adun ya. Buat yang baru gabung, selamat bergabung. Buat yang like, comment, subscribe atau membagikan video gua, dan yang tidak mau ketinggalan setiap informasi dari channel Mang Adun, aktifkan saja loncengnya, di situ ada ya. Nanti setiap gua upload video itu langsung ada di beranda atau notifikasinya muncul di layar HP masing-masing. Oke, siap. Gue Mang Adun pamit undur diri dulu. Tetap sehat selalu ya, lancar rezeki dan diberkahi semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.